Halo, selamat datang di ibadah live streaming CLCC. Sebentar lagi ibadah akan dimulai. Sebelumnya, mari kita simak info-info CLCC minggu ini. Info yang pertama, bagi saudara yang merasa terberkati oleh ibadah online Sunday Service di CLCC Bandung, saudara dapat mendukung pelayanan ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share, supaya saudara dapat bisa memberkati orang lain. Info yang kedua akan dibawakan oleh rekan saya. Informasi yang kedua, CLCC mengajak saudara untuk mengikuti kelas Restoring Your Heart. Karena di tengah kondisi yang sedang tidak menentu seperti sekarang, penting bagi kita untuk menjaga kondisi hati kita masing-masing. Kelas akan diadakan secara online pada tanggal 6 dan 13 Mei bersama pembicara Ibu Iliana Widodo. Biaya registrasi sebesar Rp75.000. Ayo, daftarkan diri Anda secepatnya, karena tempat terbatas. Untuk info selanjutnya, akan dibacakan oleh teman saya. Bagi Anda yang rindu untuk menyalurkan berkat, CLCC menyediakan fasilitas terbaru, yaitu melalui scan QR Code di beberapa aplikasi, OVO, Dana, dan lain-lain. Atau Anda juga bisa transfer melalui rekening BCA berikut ini. Untuk info selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kami ingatkan hari ini akan diadakan perjamuan kudus. Siapkan diri Anda sebaik mungkin dan Anda dipersilakan menggunakan roti, biskuit, teh, ataupun air putih sesuai dengan ketersediaan Anda. Dan inilah info selanjutnya. Ting! Hai adik-adik CL Kids, kami mau mengajak adik-adik semua untuk berpartisipasi dalam From City Light Kids to Healthcare Heroes. Kita akan memberikan dukungan kepada para dokter, suster, dan petugas kesehatan yang sedang berjuang menyelamatkan nyawa di garis depan. Kirimkan foto dan video kalian ke email CL Kids di clkidsoffice@gmail.com. Batas pengumpulannya tanggal 17 Mei ya. Parents bisa cek kembali di Instagram CLCC atau CL Kids. Info selanjutnya oleh rekan saya. Untuk para orang tua, kami ingatkan untuk follow Instagram CL Kids di @citylightkids. Dan untuk anak-anak Flash bisa stay up to date di @CLCCFlash. Di situ terdapat info ibadah, small group, aktivitas anak dan orang tua, challenge berhadiah, tutorial, dan masih banyak lagi. Oh iya, setiap minggunya setelah menonton ibadah online, anak-anak bisa mengikuti small group live via Zoom. Link akan di-share oleh guru CL Kids masing-masing kelas. Sekian info hari ini, selamat beribadah. The mountains fall and the sea surges rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abound in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains, our life in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough.
When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, we shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains. Our life in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Oh, you're more than enough for us, Jesus. More than enough. Hallelujah. Biar Tuhan pengharapan kami hanya di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, Tuhan, yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami datang, Tuhan. Ini hati kami, Tuhan. Kami bawa, Tuhan. Hanya nama-Mu, Tuhan, yang kami sembah. Haleluya. We worship you, Jesus. We worship you. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Kami menyatakan Tuhan, kebesaran. Sama-sama kita nyanyikan power. Power, mercy, ever failing, stronger, deeper, ever changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Power, God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your love is powerful. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abound in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hand. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Ooh.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, persembahan dan perpuluhan tetap dapat diberikan melalui rekening berikut atau melalui QR Code yang tersedia. Sekarang mari kita siapkan dan satukan hati kita dan kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami benar-benar sadar bahwa Engkau Allah yang menyertai kami, Bapa. Pemeliharaanmu setiap hari yang tidak pernah gagal. Dan setiap dari kami siap dan rindu untuk membawakan persembahan dan perpuluhan ini. Kiranya apapun yang kami bawakan saat ini boleh hanya untuk kemuliaan-Mu dan pekerjaan-Mu di rumah Tuhan. Terima kasih kalau setiap dari kami boleh ambil bagian yang terbaik dalam ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sepakat mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar lagi kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Andi. Tapi kita akan sama-sama menyaksikan dulu kesaksian yang sangat powerful dari saudara kita, Romo dan Tika. Waktu awal-awalnya mungkin saya nggak terlalu tertarik sebetulnya, karena komunitas seperti ini sudah banyak sekali saya sempat ikutin. Jadi awalnya tahu home itu karena di ibadah CLCC selama 1 bulan ya berturut-turut, tiap minggu tuh ada cerita tentang home, kesaksian-kesaksian. Bahkan di khotbahnya juga waktu itu seingat saya ada ajakan apa manfaatnya home, kenapa kita harus home. Jadi awal tahu home tuh dari situ. Ya, artinya komunitas-komunitas yang pernah saya ikuti, apakah itu komunitas bisnis dan termasuk komunitas keagamaan pun pernah saya ikuti. Dan cenderung ya akhirnya biasa saja buat saya. Adalah satu anggota home namanya Yuli, WA, ikut home yuk, gini. Wah, WA-nya enak banget bahasanya. Males bilang nggak enak. Akhirnya saya bilang oke, nanti saya datang home, saya bilang gitu hari Selasa. Tapi rupanya yang membuat akhirnya saya ikut di Home Talk, karena beberapa kali istri saya ikut di sana. Dan beberapa kali itu saya lihat ya kasihan juga ya, pulangnya malam terus dan akhirnya karena sayangnya saya sama beliau, akhirnya ya cobalah 1-2 kali untuk ke sana ikutan. Jadi awalnya mungkin gitu kali. Jadi pulang dari home saya ngomong lah sama dia, ayolah temenin saya, malam-malam tuh pulang gelap, takut pulang sendiri. Sementara nggak enak kalau pulangnya di tengah-tengah karena diskusinya seru dan sampai malam. Ya akhirnya di home berikutnya dia mau datang karena dia kasihan sih sama saya pulang malam sendirian terus gitu. Di komunitas home itu kita bercerita tentang apa yang kita sedang alamin. Yang bikin nyaman akhirnya sih sebenarnya karena nggak ada judgement, sama sekali nggak ada judgement. Kita bisa cerita tentang kita, siapapun kita, tanpa ada pandangan-pandangan yang melihat, oh lu gitu ya, oh kamu gitu ya. Jadi pribadi pun akhirnya kita ceritakan gitu loh, karena udah seperti nemuin keluarga ya. Saya termasuk orang yang nggak gampang untuk bercerita. Saya termasuk salah satu orang yang cukup tertutup untuk banyak hal sebetulnya. Sehingga memang mungkin salah satu manusia yang cukup nggak punya teman banyak, saya salah satunya. Karena agak gampang nyari teman. Roni itu tipikal orang yang keras. Sejak dia home, dia jauh lebih wise akhirnya. Lebih bisa diajak diskusi. Dan Roni sekarang jauh lebih bisa mendengar. Awalnya saya dengan keluarga itu nggak begitu dekat dengan mereka, ya saya agak tersendiri. Dengan adik saya nggak begitu mungkin akur gitu ya. Hubungan bagus tapi ya sama-sama cuek, masing-masing aja gitu. Dan yang paling berkesan buat saya lagi lah untuk diri saya sendiri pribadi, saya bisa menyatakan dan saya bisa telepon ayah saya dan yang hampir nggak pernah saya bisa ngomong, I love you dad. Jadi di Home Talk itu kita kan mayoritas suami istri, pasangan suami istri. Jadi
saya sangat belajar gimana sih dinamika bersuami istri berhubungan dalam rumah tangga, karena banyak cerita gitu loh, banyak kisah. Dan ada satu banget yang menyentuh saya tuh tentang ketaatan kepada kepala rumah tangga. Ya memang kepala rumah tangga, ya itu kepalanya, kita adalah istri, kita ini pendampingnya. Kita harus taat sama otoritas yang Tuhan sudah kasih dalam rumah tangga. Itu nyentuh banget buat saya. Di situ ya mulai pelan-pelan terbuka tentang positif ke suami, kemudian mengerti konsep cara dia berpikir, mau lebih mendengarkan dia. Dan saat saya mendengarkan Roni kan akhirnya saya jadi ngerti jalan pikirannya Roni. Padahal sekian lama kita menikah, mana pernah saya mau denger dia bicara gitu loh. Karena menurut saya, kamu mah kalau ngomong pasti cuma maunya kamu sendiri deh gitu. Tapi setelah ngerti otoritas, jadi mau mendengar, ya jadi ngerti, oh oke, ini loh maksudnya. Ngelihat dari papa mama sih, mereka banyak berubah ya. Papa kan dulu orangnya emang keras kan, emang dididik keras sama si opa. Tapi setelah pindah ke Bandung, papa mama ikut home, si papa tuh ngomongnya jadi lebih lembut, nggak sekeras dulu, nggak segalak dulu. Nah setelah mama ikut home, kayak mama tuh lebih ngeliat dari sisi positifnya, bukan negatifnya mulu gitu. Terus kalau ngobrol juga mama tuh sekarang tuh lebih sering ngajak ngobrol. Ada apa tadi di sekolah, kenapa, terus ada masalah apa enggak. Jadi lebih nggak cuek lah, terus lebih bisa nahan diri. Kalau momen yang paling menyentuh tuh waktu papinya Roni meninggal. Terus Ray dan Irin datang dari Bandung ke Jakarta, datengin kita. Gue langsung bilang, gila gue bener-bener punya saudara ya dari Bandung yang datang bolak-balik buat kita, Bandung Jakarta, untuk ngerasain duka sama-sama gitu loh. Di situ bener-bener, iya bener kita nggak sendirian loh. Kita ikut home itu keuntungan buat kita. Dan nggak akan semua orang bisa dapat keuntungan itu loh. Nggak semua orang bisa dapat berkat itu loh. Karena saat kamu masuk home, itu pasti bukan satu kebetulan. Tuhan sudah siapin waktunya supaya kita punya komunitas yang tepat. Dan kalau sekarang hatimu tergerak untuk, kayaknya aku juga mau deh di home, jangan tunda. Karena itu berkat. Saat kamu tergerak untuk mendaftar atau untuk mencari komunitas home, itu berarti berkat. Dan segera raih berkatnya supaya kita bisa sama-sama bertumbuh dengan teman-teman yang ada di home kita. Apa kabar semuanya? Saya harap saudara baik-baik saja dalam perlindungan Tuhan walaupun di masa-masa yang tidak mudah seperti ini. Saya mau ajak kita kembali fokus sama pesan Tuhan buat setiap kita sepanjang tahun ini. Di awal tahun atau akhir tahun kemarin, Tuhan ingatkan kita bahwa tahun ini kita harus menjaga healthy heart, membangun healthy heart, hati yang sehat, jiwa yang kuat di dalam Tuhan. Dan saya percaya itu adalah hal yang tepat kita butuhkan untuk masa-masa seperti ini. Dan saya mau ajak kita membahas firman Tuhan yang kali ini saya mau kasih judul gini, memaafkan Tuhan. Kok memaafkan Tuhan? Yuk kita dengar sama-sama. Semua orang itu pasti punya luka dari masa lalu. Saudara setuju itu? Semua kita pasti punya luka dari masa lalu. Nah, kenapa kita semua bisa terluka? Kenapa orang bisa terluka? Karena luka selalu terjadi waktu harapan kita tidak tercapai. Luka selalu terjadi waktu ego kita diserang, ego kita tersentuh, maka luka akan terjadi. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu akan melukai kita. Contohnya, waktu kita kehilangan, baik kehilangan orang yang kita sayangi, keluarga, teman, ataupun kehilangan aset, kehilangan barang yang kita hargai, maka itu akan melukai hati kita. Waktu kita dikhianati, kita ditipu, mungkin ditinggalkan, kegagalan, aib, itu melukai hati kita. Waktu kita ditegur, waktu kita tidak dipuji, waktu kita diejek, itu juga melukai hati kita. Dan ada banyak hal lain yang bisa terjadi dan melukai kita.
Masalahnya adalah begini, ada luka yang terlihat, tapi juga ada luka yang tersembunyi. Ada luka yang bisa cepat dipulihkan, tapi ada juga luka yang akhirnya malah jadi akar yang pahit yang menguasai hati kita. Dan diakui atau tidak, maka semua luka itu akan membuat kita kecewa atau marah pada Tuhan. Betul nggak? Ibrani 12 ayat 15 mengatakan begini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang akan menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi luka yang tidak dibereskan, masa lalu yang nggak dibereskan, maka itu kan mencuri banyak hal dari hidup kita. Dia menimbulkan kerusuhan, mencemarkan banyak orang, mencuri banyak hal dari hidup kita. Sukacita, damai sejahtera, kesehatan kita itu bisa hilang gara-gara luka yang nggak disembuhkan. Bahkan luka yang nggak disembuhkan juga bisa merusak masa depan kita, menghancurkan masa depan kita. Alkitab cerita banyak tentang itu, dan Alkitab terbuka sekali soal itu. Salah satunya contohnya Daud. Daud adalah pribadi yang terluka dari sejak kecil. Kita bisa lihat dari 1 Samuel 16 ayat 1 dan 10 sampai 11. Firman Tuhan bilang begini, Aku, Tuhan, mengutus engkau, Nabi Samuel, kepada Isai, bapaknya Daud, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ayat 10, demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini nggak ada yang dipilih Tuhan. Lalu Samuel bertanya pada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu sih, masih ada sih, tapi dia lagi menggembalakan kambing domba. Dari bagian ini kita bisa lihat bahwa gini, waktu Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mengurapi salah satu anak dari Isai menjadi raja, di mana pertemuan ini membuat heboh Bethlehem, ternyata bapaknya Daud suruh Daud pergi menggembalakan domba yang nanti kita tahu cuma 2-3 ekor banyaknya. Sampai akhirnya waktu satu-satu kakaknya disuruh maju, Samuel merasa ini, kok nggak ada yang dipilih Tuhan ya? Kamu nggak ada anak yang lain? Ada sih, tapi lagi gembalain domba. Jadi dari sejak kecil Daud sudah dibuang sama bapaknya. Dari sejak kecil Daud nggak disukai sama bapaknya. Bahkan di acara besar keluarganya Daud disingkirkan. Dan ternyata luka yang tidak pernah disembuhkan ini tidak pernah bisa ditutupi oleh keberhasilan Daud sebagai raja. Jadi nggak peduli suksesnya kita, nggak peduli kayanya kita, kalau luka nggak diselesaikan, maka itu akan menghancurkan kehidupan kita. Luka yang tidak disembuhkan ini juga nanti tidak bisa ditutupi dengan keberhasilan Daud dalam melayani Tuhan. Jadi pelayanan kita, kehebatan kita dalam melakukan banyak perbuatan baik nggak bisa menutupi luka kita juga. Sehingga nanti akhirnya kehidupan Daud jadi berantakan. Kepahitan yang diturunkan dari keturunan kepada keturunan berikutnya. Dosa seksual, perpecahan keluarga, itu yang memenuhi seluruh keluarga Daud. Makanya nggak heran dia punya anak Salomo. Salomo tumbuh besar, dia lihat kakak-kakaknya saling bunuh satu sama lain. Kakak ini perkosa kakaknya yang ini. Wah, pokoknya hancur berantakan. Sampai akhirnya Salomo mencari kebahagiaannya di antara 1000 wanita yang menjadi istri dan gundiknya. 1000. Nanti Salomo punya anak Rehabeam yang istrinya juga banyak sekali. Dan sejak saat itu nanti mulai pecahlah Israel jadi 2. Kenapa? Kepahitan dari Daud ternyata berdampak panjang. Begitu juga dalam cerita Abraham. Abraham mewariskan kepahitan yang merusak hubungan keluarganya. Semuanya dimulai dari pertengkaran antara Sarah dan Hagar. Yang akhirnya Hagar harus diusir dari rumah dan itu berakibat panjang. Ishak dan Ismail, saudara tirinya, putus hubungan saudara. Nanti Ishak punya anak Yakub dan Esau. Yang akhirnya Yakub dan Esau juga berantem berebutan hak kesulungan. Sehingga akhirnya berpisah, putus hubungan saudara sekian tahun lamanya. Nanti Yakub punya anak Yusuf dan kakak-kakaknya, di mana Yusuf juga dikhianati sama kakak-kakaknya, dibuang, mau dibunuh sama kakak-kakaknya, sampai putus hubungan saudara sampai sekian tahun lamanya. Karena itulah Mazmur 37 ayat 8 mengatakan begini, berhentilah marah. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hatimu itu. Jangan terus menyimpan kepahitan. Jangan marah. Itu hanya akan membawa pada kejahatan, membawa pada kehancuran.
Apa cirinya kita masih menyimpan kepahitan? Apa cirinya kita belum sembuh dari luka-luka kita yang selama ini mengganggu kita? Ada 2 ciri. Yang pertama, sensi. Inilah magic word buat saya yang sering saya sampaikan pada saudara. Jangan sensi. Jangan mudah tersinggung, karena sensi menggambarkan kondisi hati kita. Saya juga selalu begitu, saya berusaha begitu. Kenapa berusaha? Saya juga nggak selalu sadar. Tapi selalu saya berusaha, kalau saya sensi, saya belajar untuk nggak menyalahkan orang. Tapi saya mulai sadar, bentar. Kalau saya sensi, saya mudah tersinggung, itu yang salah bukan dia. Tapi hati saya ada bisulnya. Hati saya ada sesuatu yang membuat saya mudah marah, mudah tersinggung, mudah rasa nggak enak. Kita bisa sensi sama apa aja. Orang ngomong kita sensi, orang respon begini kita sensi, orang senyum kita sensi, orang nggak senyum kita sensi. Bahkan orang berhasil kita sensi, pernah nggak begitu? Saya pernah. Orang berhasil, saya kok rasa nggak enak. Orang lain berhasil, saya nggak enak. Di situ saya mulai memeriksa hati. Kenapa ya? Waktu saya gali diri saya suka atau nggak suka, saya harus mengakui ada iri hati di hati saya. Ada kejahatan di hati saya yang tersimpan dalam di balik jubah pendeta, kira-kira begitu. Yang ternyata tertutup di dalam sini, dan itu hal yang buruk sekali. Sensi, mudah tersinggung. Yang kedua apa cirinya? Kata-kata, itu kata Kak Jonathan Patiasina minggu lalu. Kata-kata, kenapa? Alkitab bilang apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Orang yang hatinya terluka, kata-katanya juga akan penuh luka. Orang yang hatinya terluka, kata-katanya akan pahit, akan sinis, akan menebar kerusuhan, menebar kepahitan buat orang lain. Nah, coba cek 2 ciri ini. Apakah ada dalam saudara dan saya? Kita mesti periksa. Kita harus mau belajar, memeriksa diri kita. Bagaimana sih akar pahit itu terbentuk kok sampai bisa menguasai hati orang, hati kita? Bagaimana caranya? Kalau luka dimulai waktu ego kita tersinggung, maka akar pahit dimulai waktu kita meragukan kasih Tuhan pada kita. Lukas 15 ayat 11-32, saya mau ajak kita merenungkan perikop ini lagi tentang seorang bapa yang punya 2 anak, sulung dan bungsu. Yang saya sudah khotbahkan dalam 2 khotbah berseri di waktu-waktu yang lalu. Sudah bisa dengarkan lagi kalau sudah mau. Tentang seorang bapa yang punya anak bungsu dan sulung. Dan 2 anak ini meragukan kasih bapa. Mungkin ada yang tanya, Pak, kalau begitu jangan-jangan bapaknya yang salah. Saudara, ini menggambarkan, ini perumpamaan yang menggambarkan Tuhan dengan kita. Tuhan mau bilang dia sayang sama kita. Tuhan mau bilang dia nggak ada maksud jahat sama kita. Tapi dia mau bilang seringkali kita kalau nggak seperti yang bungsu, seperti yang sulung. Kita meragukan kebaikan Tuhan. Kita curiga sama Tuhan. Kita nggak percaya sama kasihnya yang luar biasa sama kita. Akibatnya apa? Bentuk dari meragukan kasih Bapa ini berbeda. Anak bungsu memilih pergi meninggalkan bapaknya. Terang-terangan dia berontak. Sementara anak sulung memilih tetap ada di rumah. Dan berusaha membuktikan dirinya benar dan bapaknya salah. Lewat waktu mereka berdua tenggelam dalam dosa. Walaupun bentuknya sekali lagi beda. Anak bungsu tenggelam dalam dosa yang tidak bermoral. Jelas sekali hidupnya berantakan kacau balau. Sementara anak sulung tenggelam dalam kehidupan yang bermoral. Taat beragama, kelihatannya baik dari luar, tapi ternyata di dalamnya penuh dengan motivasi yang salah, penuh dengan luka pemberontakan yang terselubung di balik ketaatannya. Nggak heran akhirnya mereka menuai akibat dari semua akar kepahitan tadi. Anak bungsu menuai hidup yang berantakan. Dia merasa hidupnya gagal, bersalah, rasa nggak layak. Sementara anak sulung menuai kehidupan yang melelahkan. Dia merasa tidak puas, terus haus pujian, haus pengakuan. Dan dia rasa nggak aman. Kelihatan sekali waktu adiknya pulang dan dibikin pesta sama bapaknya. Anak sulung marah, anak sulung tersinggung, sensi dia. Kenapa dia rasa nggak aman? Dia cemburu. Kenapa kok orang lain dipestain? Kenapa saya enggak? Dia bilang, nih saya kan sudah kerja buat bapak, saya sudah begini, saya sudah... Lihat, dia butuh pengakuan. Dia haus pujian. Hubungan dengan dia nggak percaya bapaknya mengasihi dia. Dia coba ganti dengan hubungan transaksi. Saya buat gini, bapak buat juga dong. Saya buat gini, bapak buat juga dong. Karena pada dasarnya dia nggak percaya pada kasih bapak. Sehingga anak sulung dan anak bungsu dua-duanya sama-sama terpisah dari bapak.
Nah, bagaimana kita membereskan semua luka kita? Bagaimana kita bisa sembuh dari semua masalah yang mengganggu hati kita, dari akar pahit yang menguasai kita? Ada 2 poin awal yang hampir bersamaan waktunya. Yang pertama begini, sadari kasih Bapa. Yang kedua, sadari luka dan kepahitan kita. Saya ulang ya. Yang pertama, sadari kasih Bapa. Yang kedua gini, sadari luka dan kepahitan kita. Lukas 15 ayat 17 tentang anak bungsu tadi, dia bilang ini. Lalu ia menyadari keadaannya, si bungsu ini. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Di ayat ini digambarkan anak bungsu menyadari 2 hal. Yang pertama, dia menyadari bapaknya yang luar biasa keadaannya, dan sebaliknya dia menyadari keadaannya sendiri yang menyedihkan, yang penuh luka, penuh kepahitan, konyol, hampir mati kelaparan. Pertobatan itu selalu didahului oleh kasih karunia yang dinyatakan. Pertobatan itu nggak mungkin terjadi kalau kasih karunia nggak dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Kita baru bisa bertobat, kita harus baru bisa mengakui kesalahan kita, menyadari luka kita waktu kasih karunia sudah dinyatakan pada kita. Saya pernah mengalami hal ini. Banyak kali sebetulnya. Tapi salah satunya yang saya mau cerita, saya pernah suatu kali kepahitan sekali. Padahal saya hidup dalam dunia pelayanan. Ternyata dunia pelayanan pun bisa melukai kita. Dunia pelayanan pun bisa mencederai hati kita. Waktu harapan kita tidak terpenuhi. Waktu ego kita tersinggung. Dan itu saya alami. Selama 1 tahun saya memaki-maki Tuhan. Selama 1 tahun saya hilang percaya sama Tuhan. Kenapa? Awalnya saya marah sama orang-orang di sekitar saya. Tapi lama-lama kemarahan ini berbalik kepada Tuhan. Saya marah sama Tuhan. Saya meragukan kasih-Nya. Saya tidak percaya pada Tuhan lagi. Sampai saya hidup dalam mencaci maki Tuhan selama 1 tahun. Sampai suatu kali saya lagi setir mobil di jalan tol. Saya lihat sebuah CD lama, saya nyalain. Sebuah lagu mulai berbunyi di mobil saya. Dan lagu ini kira-kira berbunyi begini. Kembalilah anakku sayang, aku ingin kau pulang. Saat itu juga kasih karunia Tuhan seperti menyergap saya, memeluk saya dengan hangat sekali. Sampai saya pinggir jalan dan saya nangis sejadi-jadinya. Dan saya bilang, aku pulang Tuhan, aku pulang. Kasih karunia dinyatakan membuat saya menyadari saya terhilang. Sebelumnya saya nggak menyadari itu, saya menuduh orang-orang salah. Sementara saya bilang, I'm okay, I am fine, mereka yang salah. Tapi waktu kasih karunia turun atas kita, maka kita menyadari kebaikan Tuhan kembali, dan kita bisa menyadari kesalahan kita. Pertobatan selalu didahului oleh kasih karunia yang dinyatakan. Berikutnya apa yang ketiga? Yuk akui. Kalau sudah begitu, kita mulai belajar mengakui kesalahan kita. Akui kesalahan kita. Waktu saat itu saya mulai mengakui, Tuhan saya pahit, Tuhan saya marah, saya kecewa. Tuhan, kenapa kok izinkan semua ini terjadi? Kenapa mereka begitu? Saya mengakui semua kemarahan saya. Bahkan waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya menyadari kasih karunia yang ada di dalam diri kita, dalam diri saya. Itu mengingatkan saya juga untuk mengakui kesalahan saya. Ada 2 ciri kan, orang yang terluka, sensi sama kata-kata. Waktu saya mempersiapkan ini, saya harus saya harus mengakui kata-kata saya juga suka melukai orang. Kata-kata saya suka pahit, suka nggak enak. Dan Alkitab bilang apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Saya harus mengakui bahwa hati saya berarti ada luka lagi. Kok masih bisa terluka? Oh iya, sebab hidup masih berjalan. Dan selama hidup masih berjalan, ada banyak hal yang masih bisa melukai kita lagi dan lagi dan lagi. Karena itu saya harus kembali mengakui dan mengakui lagi. Untungnya kasih karunia Tuhan selalu tercurah buat kita, sehingga kita bisa selalu menyadari luka kita, menyadari kepahitan kita, dan mengakuinya. Yakobus 5 ayat 16 bilang begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, Alkitab bilang waktu kita mau mengakui dosa kita dan mau berdoa sama Tuhan, apalagi saling mendoakan, maka proses kesembuhan itu sudah dimulai. Kita mulai disembuhkan, kita mulai dipulihkan Tuhan. Nah, kalau sudah sampai situ, apa yang harus kita buat? Kesembuhan tidak bisa terjadi seketika. Kesembuhan tidak terjadi dengan cepat, kesembuhan perlu waktu. Nah, sambil perlu waktu itu, apa yang kita harus lakukan? Yuk kita renungkan grace, renungkan salib Kristus.
Supaya kita bisa let go, melepaskan pengampunan, melepaskan semua kepahitan, mencabut semua akar dari hati kita. Akar yang salah pastinya. Nah, seperti apa sih maksudnya merenungkan grace? Seperti apa maksudnya merenungkan salib Kristus buat kita? Kalau boleh saya cerita pengalaman saya. Waktu saya pahit itu saya komplain sama Tuhan. Dan bersyukur lagi nih bahwa Tuhan gak keberatan mendengar komplain kita. Tahukah saudara bahwa 70% dari kitab Mazmur isinya komplainnya Daud. 70% dari kitab Mazmur isinya gini, protesnya Daud, kecewanya Daud termasuk sama Tuhan. Tapi disitulah Tuhan menunjukkan betapa besar kasihnya sama kita. Dia sabar, dia gak minta kita untuk selalu cerita, apa kabar Daud? Oh, aku luar biasa, wow keren. Enggak. Tuhan mau terima kita waktu kita lemah. Tuhan tetap mau terima kita waktu kita sedang kecewa, sedang marah. Akui sama Tuhan. Waktu saya lagi mengaku gitu, Tuhan menyadarkan saya tentang apa yang dia buat di atas kayu salib. Waktu saya bilang, Tuhan, saya merasa dikhianati. Kenapa sih ini bisa terjadi? Lalu Tuhan membawa saya merenungkan peristiwa yang Yesus alami juga. Bagaimana dia dikhianati di atas kayu salib. Tuhan ingatkan saya bahwa gini, kamu masih mending. Kamu dikhianati tapi masih banyak teman bersama kamu. Kalau Tuhan waktu dikhianati tidak ada satupun yang menyertai dia. Bahkan Petrus pun memilih menyangkal, menyumpahi, dan mengutuki Tuhan Yesus. Tapi kita beda. Nah, waktu saya merenungkan itu saya menjadi kagum sama Tuhan. Dia luar biasa. Itu semua dia buat untuk saya. Demi mengampuni saya, dia mau tanggung itu semua. Sampai waktu situ Tuhan mengajarkan saya bagaimana dia bisa mengampuni orang yang mengkhianati dia. Saya semakin wow, kok saya susah mengampuni ya. Tapi kartu as yang Tuhan buka sama saya suatu kali, Tuhan bukain begini. Kamu tahu, semua mengkhianati aku, semua meninggalkan aku. Dan sebetulnya kamu pun juga sampai hari ini masih sering mengkhianati aku. Saya nangis. Saya sadar juga bahwa saya sibuk komplain tentang orang lain. Saya sibuk komplain tentang kelemahan orang lain, kesalahan orang lain mungkin kepada saya. Tapi saya tertutup matanya bahwa saya pun melakukan hal yang sama kepada Tuhan. Bahkan kadang-kadang saya melakukan hal yang sama orang-orang di sekitar saya. Dan waktu Tuhan sadarkan saya menyadari gini, wow, Tuhan sudah menanggung semuanya di atas kayu salib. Itu menjadi kasih karunia buat saya. Kasih karunia yang menebus, mengampuni saya. Dan kasih karunia itu cukup untuk saya bisa mengampuni, melepaskan pengampunan buat orang-orang yang melukai hati saya. Saudara, apa kondisimu? Semua kesalahan kita, semua masalah kita sebetulnya sudah lunas dibayar Tuhan di atas kayu salib. Oh Pak, saya pernah malu sekali dalam hidup saya. Tuhan pun pernah mengalami aib yang klimaks, yang maksimal. Waktu dia ditelanjangi di atas kayu salib. Dia dipermalukan begitu rupa. Pak, saya rasanya ditinggalkan. Tuhan Yesus pun ditinggalkan semua orang. Bukan hanya murid-muridnya. Bukan hanya orang yang dia coba tebus tapi mengkhianati dia. Tapi dia juga ditinggalkan oleh Bapa di surga. Pak, saya mengalami sakit yang luar biasa. Tuhan Yesus pun disiksa. Badannya tercabik-cabik. Paku tertusuk ke dalam tubuhnya. Karena dia mau menderita sakit demi saudara dan saya. Kenapa dia harus menanggung itu semua? Karena masalah kita banyak, dosa kita banyak, kelemahan kita banyak. Dia bayar satu-satu supaya kelemahan saudara dan saya selesai di atas kayu salib dalam bentuk yang berlipat kali ganda. Sehingga waktu kita suatu hari mengalami masalah itu, kasih karunia cukup buat kita untuk kita bisa tampil sebagai pemenang. Kalau saudara-saudara terus merenungkan kayu salib ini, merenungkan karya salib Yesus, yuk beri waktu. Beri waktu dan repetisi. Sambil beri waktu, yuk kita repetisi terus. Ulangi terus perenungan kita, terus renungkan terus. Sampai kasih karunia memenuhi kita dan membuat kita bisa menang, bisa let go dari masalah ini. Karena sembuh itu perlu proses. Dan proses selalu bicara waktu. Kalau kita mau buru-buru sembuh, maka itu malah akan kembali melukai kita. Terimalah kenyataan bahwa kita nggak sehebat itu. Terimalah kenyataan bahwa kita nggak sebagus itu. Kita nggak bisa sembuh secepat itu. Terima kenyataan, akui itu. Akui. Tuhan nggak marah waktu kita mengakui kenyataannya. Nikmatilah bagaimana kasih Tuhan tetap atas saudara dan saya. Walaupun kita masih perlu waktu untuk pulih, tapi Tuhan tetap mencintai kita. Tidak pernah berkurang.
Dia sabar menerima kita apa adanya. Walaupun dia akan terus membawa kita untuk bisa terus bertumbuh. Itu yang akan menjadi kesembuhan yang solid bukan buat kita. Bukan kesembuhan yang karbitan. Roma 5 ayat 3-5 bilang begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu, kata Paulus, kita tahu apa? Kita tahu bahwa kesengsaraan itu, masalah itu akan menimbulkan ketekunan di dalam kita. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan buat kita. Paulus bilang dia bisa tetap bermegah di dalam semua masalahnya. Kenapa? Karena dia tahu. Dia tahu apa? Yang harusnya kita juga tahu. Tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan bicara single-minded. Fokus. Lewat masalah kita jadi bisa membedakan. Fokus dengan hal yang esensi dan bisa melepaskan hal yang tidak esensi. Itu tujuan masalah diizinkan datang sama kita. Dan ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji punya arti gini, karakter yang tahan uji. Lewat masalah karakter kita akan terus dibangun, makin kuat, makin dewasa, makin tahan uji. Dan karakter yang seperti itu akan membuat kita semakin mengenal pengharapan kita dalam Tuhan. Pengharapan yang pasti kita alami dalam Dia. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena itu jangan pernah berhenti menjaga hati. Yuk, jangan pernah berhenti. Sebab selama kita hidup dalam daging, kita akan terus mengalami banyak hal yang bisa melukai kita. Jangan pernah berhenti menjaga hati. Amsal 4 ayat 2-3 bilang begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana terpancar kehidupan. Tuhan berkati saudara semua. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Saya percaya setiap kita mau dipulihkan Tuhan. Mau disembuhkan Tuhan. Saya mau ajak setiap kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dan sambil kita mempersiapkan diri dalam perjamuan kudus, ayo kita renungkan karya salib Yesus buat kita. Karena itu inti dari perjamuan kudus. Merenungkan pengorbanan Yesus buat kita. Mari kita berdoa yuk. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih kalau Kau menyadarkan kami, mengingatkan kami akan luka dalam hidup kami. Luka dari masa lalu, luka hari ini, bahkan mungkin luka-luka yang akan datang. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang luar biasa buat kami. Kasih karunia yang memampukan kami untuk menyadari, mengakui, dan juga untuk bisa let go. Tuhan, sembuhkan kami. Kami mau akui kami kecewa. Kami mau akui kemarahan kami. Kami mau akui Tuhan banyak hal yang gak benar di hati kami. Kami mau akui dan kami mau minta pengampunan-Mu atas kami. Kami minta kasih karunia-Mu turun atas kami supaya kami mampu menang dari ini semua. Kami gak mau tenggelam dalam kekecewaan, terutama terhadap Tuhan. Kami gak mau tenggelam dalam kemarahan, terutama kepada Tuhan. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang mengasihi kami dan kami adalah anak-anak-Mu. Anak-anak yang aman di dalam hadirat-Mu, aman di dalam Engkau karena Engkau sudah mengasihi kami, Engkau sudah menebus kami. Sembuhkan kami Tuhan. Sebentar kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, biar semua ini semakin menyempurnakan pemulihan dalam hati kami, membuat kami bertumbuh. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus.
Mari kita sembah Tuhan ya. Nikmati kasih karunia-Nya. Nikmati karya Yesus di atas kayu salib. Semua luka kita sudah ditanggung di atas salib ini. Semua malu kita, aib kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Sudah dibayar lunas. Semua kecewa kita, sakit hati kita, kemarahan kita sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Bahkan berlipat ganda dari apa yang kita alami. Supaya karena kasih karunia-Nya itu, karena karya salibnya itulah, kita mampu menang dalam hidup ini. Renungkan apa yang Tuhan buat. Nikmati Tuhan ya. Dari semua, nikmati kebaikan Tuhan. Nikmati kebaikan-Nya. Haleluya. Oh Allah yang luar biasa. Kasih-Mu abadi. Penebusan-Mu sempurna buat kami. Bahkan waktu kami masih berdosa, Engkau sudah tetap mencintai kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini aku mau berdoa buat setiap kami semua di tempat ini, buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Aku berdoa, aku minta kesehatan yang daripada Tuhan turun atas setiap kami. Perlindungan yang daripada Tuhan turun atas setiap kami. Aku berdoa buat keluarga kami juga Tuhan, biar hari-hari ini terjadi pemulihan dalam keluarga kami. Setiap keluarga dipulihkan, kami boleh belajar untuk saling mengaku dosa kami dan saling mendoakan supaya keluarga kami boleh sembuh. Keluarga kami boleh dipulihkan karena karya salib Yesus buat kami. Tuhan, aku berdoa buat bisnis, pekerjaan, usaha anak-anak-Mu. Di masa krisis dunia yang sedang melanda, aku berdoa. Aku percaya Engkau Allah yang menyediakan. Aku percaya Engkau Allah yang mencukupkan. Engkau Allah yang setia pada janji-Mu. Aku percaya Kau tidak akan terlambat untuk membuka jalan buat kami. Aku percaya kami akan melewati semua ini sebagai orang-orang yang menang. Aku percaya jalan akan terbuka. Berkat Tuhan akan turun dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa kami berdoa buat dunia ini. Tuhan, sembuhkan bangsa ini, sembuhkan dunia ini. Pulihkan kami, mampukan kami Tuhan menemukan obat-obatan yang dibutuhkan dalam waktu singkat. Urapi tim yang sedang bekerja untuk ini, supaya obat-obatan boleh segera ditemukan. Lindungi tenaga medis, lindungi aparat. Beri kebijaksanaan pada pemerintah-pemerintah supaya keputusan-keputusan yang diambil boleh benar Tuhan. Kami memberkati bangsa kami memberkati dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari saya mau ajak kita angkat hati dan tangan kita di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang dicintai Tuhan dan yang mau mencintai Tuhan lebih lagi. Terimalah sekarang berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapamu yang di surga. Dalam cinta kasih anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, terus selalu menyertai kita semua dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Dan membuat kita memuliakan Tuhan di dalamnya. Dan sejak hari ini, sampai Yesus menyebut dari awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati saudara semua ya. Tetap kuat dan tetap semangat. God bless you. Nah, luar biasa sekali kan firman Tuhan minggu ini. Saya percaya Anda semua pasti diberkati. Sekian online Sunday Service kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday and God bless.